Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan pagi hari menjadi motivasi, kekuatan di dalam iman untuk kita melangkah hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh sehat, kami boleh kuat. Dan dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri, kami sebentar tidak kami menjalani kehidupan ini, tetapi kami ingin bekali dengan kebenaran firman-Mu, biar firman Allah menjadi motivasi untuk kami melangkah hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami, dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-12 bagian A. Injil Markus pasal yang kedua ayat 12 bagian A berkata demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul pentingnya persekutuan. Pentingnya persekutuan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia ini bukan hanya memberikan kerajaan surga, memberitakan kerajaan surga semata, tentang keselamatan saja, atau tentang menuju hidup yang kekal saja, tetapi juga ingin membawa damai dan sukacita. Yesus datang membawa penghiburan, kekuatan, bahkan masalah soal penyembuhan, supaya manusia yang mendengar, manusia yang melihat dan menerimanya memperoleh atau mendapatkan pemulihan baik secara jasmani ataupun secara rohani. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, dalam firman Allah kali ini pun Yesus sedang mengadakan suatu demonstrasi kasih dan pertolongan kepada seorang yang mengalami kelumpuhan. Di situ diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya bagaimana sahabat-sahabat karib dari seorang lumpuh itu membawa temannya yang sakit kepada Yesus, tetapi terhalang oleh banyaknya orang yang datang untuk mendengar kabar baik yang Yesus sampaikan. Di situ dikatakan bahwa sampai-sampai tidak ada tempat untuk menghadiri, untuk mendengarkan, untuk membawa sang lumpuh ini kepada Yesus. Tetapi sahabat-sahabat orang lumpuh ini terus berjuang untuk bisa membawa temannya yang sakit kepada Yesus dengan suatu tujuan supaya temannya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya rombongan itu naik ke atap rumah, membongkar genteng dan menurunkan pasiennya tepat di hadapan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu yang sebelumnya mengampuni dosanya. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pelajaran rohani yang dapat kita ambil di dalam Markus pasal 2 ayat 1-12 ini tentang orang lumpuh ini. Kita dapat mengambil pelajaran penting rohani dari kelima orang ini, baik yang mengusung maupun orang lumpuh itu sendiri. Apa saudara sekalian yang perlu menjadi pelajaran penting, pelajaran rohani bagi saya dan saudara untuk kita renungkan, untuk kita pahami, untuk kita mengerti pada saat hari ini, untuk kita melangkah, untuk mendapatkan suatu kesembuhan daripada Tuhan, untuk mendapatkan suatu pertolongan daripada Tuhan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Diperlukan hal-hal, diperlukan suatu iman yang kuat di dalam kita, di dalam orang-orang lumpuh ini, rombongan orang lumpuh ini membawa temannya untuk menjadi kesembuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, pelajaran rohani yang pertama yaitu iman yang kuat. Diperlukan iman yang kuat untuk mendapatkan suatu pertolongan, kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara sekalian, tanpa iman saudara sekalian, mungkin dia dari tempat yang jauh, dengan iman yang teguh minta mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon, di rumah Andrea. Saudara sekalian, mereka datang menemui Yesus dan membawa sahabat karibnya, membawa temannya kepada Yesus. Karena 4 orang ini iba, belas kasihan, atau karena suatu kedekatan, suatu kerabat, mereka mengangkat atau mengusung sahabatnya untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus.
4 orang sahabat sejati ini membawa temannya dari tempat yang jauh, mungkin kelelahan, mungkin menghadapi badai, mungkin menghadapi panas terik dan sebagainya. Mereka tidak memperdulikan semuanya itu. Dengan iman yang teguh, 4 orang ini percaya bahwa di hadapan Yesus, bersama Yesus ada kesembuhan. Inilah adalah poin yang pertama dari apa yang dapat kita pelajari dalam pembacaan firman Allah kali ini tentang kesembuhan daripada orang lumpuh ini. Yang pertama yaitu yang diperlukan yaitu iman yang kuat. Yang kedua, apa yang diperlukan orang lumpuh bersama rombongan ini yaitu keyakinan yang teguh. Tanpa keyakinan yang teguh, tidak mungkin mereka dapat bisa atau menemui daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, meskipun ada halangan, meskipun ada rintangan, tetap yakin teguh bahwa pasti ada kesembuhan, ada pertolongan. Di situ 4 orang yang membawa, yang mengusung orang sakit ini terhalang karena banyaknya orang. Berdesak-desakan sampai tidak ada tempat untuk bisa bertemu atau berhadapan dengan Yesus. Tetapi dengan keyakinan yang teguh, saudara sekalian, mereka berpikir pasti ada jalan keluar untuk mendapatkan suatu pertolongan. Dia yakin pasti ada jalan keluar untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, kita harus mempunyai keyakinan yang teguh. Jangan sampai halangan rintangan kita yang kita hadapi ini menghalangi perjalanan kita, menghalangi iman kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran rohani yang penting di dalam pelajaran yang pembacaan firman Allah kali ini yang kedua, yaitu mempunyai keyakinan yang teguh bahwa ada kesembuhan, bahwa ada pertolongan di dalam Yesus. Yang ketiga, yaitu tidak cepat tawar hati. Saudara sekalian, pelajaran rohani yang kita pelajari dari kelima orang ini untuk mendapatkan kesembuhan ini, yaitu tidak cepat tawar hati. Di dalam ayat yang keempat bagian B dikatakan, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan dalam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara sekalian, ada usaha yang diberikan ke 4 orang ini untuk membawa temannya kepada Yesus. Halangan rintangan apapun tidak menghalangi mereka. Ada satu tujuan imannya yang kuat, ada suatu keyakinan yang teguh di dalam imannya. Maka mereka membawa temannya melalui atap dan membongkar atap itu. Semangat dan tidak gampang menyerah. Dengan modal iman yang kuat, dengan modal keyakinan yang penuh, ada jalan keluar. Demikian juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak cepat tawar hati, pasti ada pertolongan. Selama kita masih teguh, masih kuat iman kita, tidak terganggu oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di dalam setiap kehidupan kita yang kita alami, maka keyakinan kita akan memberikan jalan keluar. Ada akal daripada 4 orang ini untuk membawa temannya kepada Yesus. Dia naik ke atas rumah, membuka atapnya, dan menurunkan orang lumpuh ini tepat di hadapan Yesus. Pelajaran yang perlu kita teladani, pelajaran yang perlu kita hayati, yang perlu kita tiru, yaitu semangatnya. Di dalam membawa temannya untuk mendapatkan suatu kesembuhan, diperlukan keyakinan yang teguh, diperlukan iman yang kuat, dan tidak cepat tawar hati. Bagaimana kalau 4 orang ini tawar hati melihat rintangan, tantangan, hambatan yang ada di depannya? Tentunya orang lumpuh ini tidak akan bertemu dengan Yesus. Demikian juga saudara dan saya. Saat ini, apa yang menjadi rintangan, yang menjadi halangan kita untuk menerima pertolongan daripada Tuhan? Jangan tawar hati, tetap yakin, tetap semangat untuk kita melangkah, untuk kita berhadapan dengan Tuhan, untuk meminta pertolongan dan mujizat kuasa daripada Tuhan. Pelajaran yang keempat, yang perlu, yang penting di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, yaitu tentang kebersamaan, tentang persekutuan.
orang lumpuh ini tidak akan melihat mujizat. Orang lumpuh ini tidak akan mendapatkan pertolongan. Orang lumpuh ini tidak akan mendapatkan kesembuhan kalau sahabat-sahabat sejatinya tidak ambil bagian di dalam menolongnya. Kebersamaan dan persekutuan yang diperlukan, saudara kasih dalam Tuhan Kristus. Demikian juga kita semua. Bukan saja iman kita yang dikuatkan, tapi dibutuhkan atau pentingnya kebersamaan atau persekutuan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita juga sanggup, kita mampu menolong, membantu saudara, sahabat, teman, atau keluarga yang membutuhkan pertolongan. Seperti keempat orang sahabat ini, saudara kasih dalam Tuhan, mereka bahu-membahu dengan suatu pikiran supaya temannya ini ada suatu kesembuhan. Demikian juga yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara sekalian, Tuhan bukan mengajarkan saya dan saudara untuk bisa mencapai hidup yang kekal, tetapi saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar, Yesus mengajar, juga ingin mengadakan suatu kebersamaan. Yesus mengajar saya dan saudara untuk ada persekutuan, kebersamaan antara orang-orang beriman kepada Tuhan. Tanpa kebersamaan tidak mungkin persekutuan kita akan berhasil. Tanpa kebersamaan pelayanan kita tidak akan berhasil. Tanpa kebersamaan ibadah kita tidak akan berjalan dengan lancar. Tanpa kebersamaan dan persekutuan kita tidak akan bisa menguatkan iman teman-teman kita, saudara kita yang lemah. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, sebelum melangkah hari ini, milikilah suatu hati yang kebersamaan, hati yang penuh dengan persekutuan. Jangan melihat siapa dan siapa, tetapi lihat kebersamaan akan membawa kesembuhan. Demikian juga terjadi di dalam setiap kehidupan orang lumpuh ini. Kebersamaan yang dilakukan 4 orang ini membawa kepada Yesus, menghadapi iman yang kuat, keyakinan yang teguh, tidak tawar hati mereka, tetapi mereka punya kebersamaan, bahu-membahu, saling membantu temannya yang mengalami kesusahan, temannya yang mengalami suatu penderitaan, temannya yang mengalami suatu hal yang tidak memungkinkan mereka untuk menapak masa depannya. Tetapi melalui kebenaran firman Allah ini menjadi motivasi penyemangat bagi saya dan saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman. Milikilah hati dengan kebersamaan, hati dengan persekutuan. Jangan melihat latar belakang siapa dia atau bagaimana dosa dan kesalahan mereka, tetapi lihat kebersamaannya. Kalau kita melihat kebersamaannya, kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan juga nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menolong, kita bisa membantu rekan-rekan kita, teman-teman atau sahabat kita. Tuhan akan dipermuliakan dan Tuhan akan memuliakan kita di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang Kau berikan bagi kami saat pagi hari ini. Biarlah kami mempunyai iman yang kuat, keyakinan yang teguh, supaya kami tidak tawar hati, tetapi kami memiliki Tuhan kebersamaan, memiliki persekutuan yang besar antar umat Tuhan, umat-umat-Mu, supaya kami dapat bisa menolong, kami bisa membantu seperti firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, yang boleh membawa kesembuhan bagi temannya yang mengalami suatu penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar firman Allah ini menjadi motivasi untuk kami melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.